Tapi sampai hari ini sekarang udah agak berubah ya mungkin ya. Ada lah, ada. Kalau Itu diajakin masa-masa dulu. Kalau sekarang kan diajakin terus sama lo. Iya. Kalaupun sorga dan neraka tidak ada, siksa dan nikmat kubur tidak ada, saya sebagai orang yang beriman tidak jadi soal gitu loh. Bahwa Nabi Muhammad beserta Siti Aisyah itu minum anggur merah, itu saja sih. Ada kok orang seberani itu. Kalau misal takaran saya, katakanlah saya pernah nyantri, sekarang masih di pondok, nggak mungkin mengatakan hal itu ya. Saya tidak berani. Cuma kenapa saya menghadirkan ente gitu loh di sini, supaya apakah sekelas ente berani gitu loh, yang punya rekam jejak seperti itu dulu pernah nggak berani gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Di sore hari ini saya sedang bersama teman-teman saya. Cuma ada yang ke kamera, ada yang tidak. Biarkan dia menjadi mustami yang tuli ya. Anda mau masuk ke video Pak Bayu, Pak Yesa, Pak Galuh. Insya Allah. Pakai baju jiran. Ah, perkenalkan sok nongol we hungkul. Set. Nah, beliau barusan itu saudara Galuh, teman saya di kuliahan. Ya, tadinya alumni Rada Baong. Benar tuh lo? Laras pisan. Sekarang masih. Insyaallah upami Allah ngarestuan kana abdi bangor. Jadi gini, sahabat semua, spesial untuk sore hari ini. Ini kan sekarang ini lagi viral terkait lagu Aisyah. Trending tuh di mana-mana. Semua orang menyanyikan, melakukan lagu Aisyah. Dari mulai artis ternama sampai artis yang mau naik nama, itu benar gak kira-kira? Benar. Itu menyanyikan lagu Aisyah. Semua YouTuber kebanyakan membahas lagu Aisyah. Saya sudah 2 kali membahas Aisyah. Bukan karena apa-apa. Yang pertama karena ada yang mengatakan bahwa lirik lagunya adalah kontroversi. Itu tidak sesuai dengan sirah nabawiyah, dengan sejarah aslinya. Kemudian yang kedua, yang menyanyikan Aisyah banyak yang sembarangan. Ada yang berduaan dengan laki-laki dengan perempuan, dengan digambarkan bahwa perempuannya itu adalah Aisyah, itu tidak etis. Gitu. Ada juga yang menyanyikan itu Kristen. Dia tidak pakai kerudung tetapi menyanyikan lagu Aisyah. Nah, saya pernah membahas ini kemarin lah, udah membahas, dan saya tidak menjadi soal. Silahkan lagu Aisyah dinyanyikan oleh siapapun, silahkan gitu loh. Nah. Karena itu bukti bahwa mereka pun cinta kepada Aisyah. Mudah-mudahan menjadi kemudian mendapatkan hidayah dari Allah untuk masuk ke Islam kan gitu. Cuma ada yang menarik. Kemarin Pak, siapa ini namanya? Pak Rizky. Belu. Saya sudah lama berteman dengan dia, Pak Belu ini. Cuma belum tahu nama aslinya karena panggilannya Belu. Sementara aslinya apa, Pak? Rizkian. Pajar Dharma. Dari Banjar ya? Kalau lahir sih dari NTT. Dari NTT? Dari timur. Cuma, tapi Islam? Islam tapi? Masih belum. Jadi gimana ya, ngomongin soal Islam di diri saya mungkin masih belum, Pak. Masih belum. Soalnya masih belum kafah mungkin ya. Nah, masuk Islam udah. Masih belum berani ngomong bahwasanya saya ini Islam gitu, Pak. Kenapa, Pak? Soalnya akhlak. Moral saya masih belum menggambarkan orang Islam. Oke, jadi ya ada orang yang pengen terlihat keislamannya, ada orang yang tidak mau terlihat keislamannya. Jangan kemudian kita menuduh bahwa orang itu ini tidak Islam. Dia malu mengakui Islam tetapi tidak punya etika dan tidak punya akhlak secara moral. Sebetulnya ini menggambarkan bahwa dia itu orang baik gitu loh sebetulnya. Karena di dalam etika agama, kalau misal mau berbuat kebaikan kan kita tidak boleh berbicara. Jadi gini, Pak. Gimana? Anda kan sering bercerita kepada saya pernah menjadi tukang, mohon maaf. Ya, gak apa-apa. Tukang minuman keras. Nah, separah apa sih efeknya gitu loh? Karena ada lagu Aisyah ini yang menyelewengkan gitu, Pak.
Jadi Menyelewengkan dengan kalimatnya gini. gimana gimana bunyinya? Dengan baginda kau pernah minum anggur merah gitu loh. Itu kalimat Amer kalimatnya. berarti. Amer ya itu namanya. Emang Nabi Muhammad minum amer? Iya, itu diselewengkan. Oh, Lagu diselewengkan. Aisyah cuma diselewengkan sehingga hari ini diciduk tuh orangnya, sudah ditangkap ke polisi. Nah, saya pengen tahu karena saya belum pernah merasakan yang gituan. Separah apa sih ketika kita dalam kondisi mabuk? Apakah orang itu ketika ngomong menyelewengkan lagu Aisyah itu dalam kondisi mabuk atau sadar? Nah, kalau mabuk bisa gak sampai melecehkan seperti itu gitu kira-kira Pak? Kalau ngomongin kalau misalkan efek dari minum-minuman keras ya, yang saya rasain Korek bro. nggak gimana ya? Rasanya yang saya rasain nggak mungkin sih. Saya nista agama. Kalau saya, soalnya pembawaan masalah setelah mabuk itu gimana orangnya. Dan saya nggak termasuk orang yang gak berani sih ngehina Muhammad, apalagi saya tahu lah meskipun saya Islamnya belum Kafah, Islam, ya? tapi saya membaca tentang jejak-jejak Nabi Muhammad. Yang saya maknai dari Nabi Muhammad itu justru seorang revolusioner. Nabi Muhammad juga menjunjung hak asasi manusia. Soalnya saya pikirnya dia manusia, cuma bedanya dia memiliki akhlak yang gak mungkin saya mikirnya gak mungkin sih ada lagi yang seperti Nabi Muhammad. Kalau melihat data secara Yang Anda baca gitu. yang saya pertanyain justru di dalam jejak-jejak Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad gak tertuliskan kesalahannya sedikit pun gitu loh. Hanya beberapa, dan itu pun bukan kesalahan yang paling. Jadi saya mikirnya kok Nabi Muhammad ada itu, manusia seperti itu? kok ada manusia yang selalu benar, yang selalu baik. Ya namanya juga kan insan pilihan. Ya mungkin Nah, memang mungkin- Allah mendesainnya agar Nabi Muhammad menjadi sosok panutan dan contoh bagi seluruh umat manusia, Ya. bukan hanya orang Islam kan gitu. Ya, mungkin gitu Itu sih. memang didesain Allah mungkin ya. Iya. Nah, kembali lagi ke tema awal. Jadi saya pengen tahu kadar efek mabuk itu seperti apa, Pak? Apakah bisa sampai hilang kesadaran gitu loh? Nah, kalau mau ngomongin efek mabok ya, misalkan satu botol. Kalau saya ya, imun saya kan udah gede nih. Udah taker lah, udah kuat lah minum-minum banyak gitu. Misalkan Itu karena terbiasa atau seperti karena apa? terbiasa, Pak. Soalnya emang misalkan taruhlah pertama mabuk sebotol gini doang udah mabok kalau yang nggak pernah. Tapi kalau udah sering nambah lagi lah, Pak. 5 botol juga bakalan mabuk. nggak bakal mabuk. Jadi itu mah imun kitanya aja yang makin naik, makin naik hierarkinya gitu. Berarti ada kemungkinan nggak orang ketika menyanyikan lagu itu dengan menyelewengkan sedang dalam keadaan mabuk gitu loh? Karena dia sambil minum nggak tahu itu kopi, nggak tahu memang anggur merah gitu loh. Nah, kalau masalah yang itu sih gue kira gila juga sih ada orang yang berani kayak gitu. Gue juga yang tukang taruh lah biadab ya. Kalau masalah agama jauh lah, sholat, ibadah, hal-hal seperti itu jauh lah. Tapi gue gak pernah sih, gak berani malah. Oke, berarti Anda sendiri yang katakan menurut pengakuan itu jauh daripada norma-norma agama itu tidak berani untuk Menghina. mengatakan hal itu gitu loh. Nah, kalau misal ada orang yang seberani itu kira-kira menurut ente itu seperti apa, Pak? Ya mungkin dia emang lagi mabuk, lagi taruh dia orang Islam gak sih yang bilangnya? Kayaknya Islam sih, tapi nggak tahu. Ya mungkin dia gila juga lah. Soalnya dia berani juga ngomongin Nabi Muhammad sama Aisyah. Dia juga berani ngelawan. Kita kan tahu lah Islam di Indonesia negara Islam terbesar, populasi Islam terbesar. Berani juga dia sih. Kalau gue sendiri gak bakal berani lah. Nggak bakalan berani gitu loh. Gak bakal berani. Semabuk-mabuknya gue justru gini loh. Ketika gue mabuk yang bener-bener mabuk, gue itu takut mati. Takut mati. Gue pernah keadaan mabuk, gue masuk masjid, sholat subuh. Terus Ya sholat aja kan, Ustadz ngeliatin aja bau-bau. Bahkan setelah sholat subuh gue muntah. berarti setelah muntah itu gimana? Beres mabuknya atau gimana? Tep.
tepar. Biasa bahasa mabok tepar. Langsung tidur aja di sofa. Itu pernah tuh kejadian. Sementara sebelum ketika Anda tidak mabuk, Anda tidak pernah sholat gitu. Jarang. Sedang mabuk pengen sholat ya. Justru gitu loh, Pak. Jadi bingungnya gitu loh. Jadi apakah gue harus mabuk terus biar gue sholat? Kan bingung juga kan? Apa gimana? Soalnya emang jujur lah, gue acungi jempol bagi orang-orang yang sholatnya 5 waktu. Gue justru mempertanyakan gitu, kok bisa ya? Jadi niat di hati gue juga ada pengen kayak orang-orang itu. Sholat kayak gitu. Cuma emang niat doang sih, Pak. Nggak ada realisasinya. Emang sulit juga. Tapi sampai hari ini sekarang udah agak berubah ya mungkin ya. Ada. Kalau Itu diajakin masa-masa dulu. Kalau sekarang kan diajakin terus sama lo. Jadi tugas manusia itu kan hanya mendakwahkan, mengajak. Perkara kemudian mau ikut atau tidak itu perkara beda gitu loh. Iya sih. Cuma kan kalau misal Anda dipaksa apakah mau nerima gitu kalau dipaksa? Enggak sih, Pak. Justru malah akan brutal kayaknya. Gue juga pernah debat sama Ustadz, kayak debat Ustadz itu bukan debat secara pukul-pukulan atau apa ya, Pak. Misalkan dia sholat. Nah, gue itu kan orang yang selalu menanyakan secara logika. Emang masjid kan biasanya disebut rumah Tuhan ya? Gue itu pernah bilang, emang di masjid ada Tuhan? Dan gue selalu nanya, lo abis sholat ketemu gak sama Tuhan lo? Bentuknya kayak apa? Gimana? Kadang mereka juga gak bisa nyebutin. Jadi gue juga bingung. Mereka sholat tapi gak tahu Tuhannya sendiri yang ibadah itu buat apa. Jadi yang bikin gue mungkin taruhlah bukan belum percaya 100% ya. Jadi emang belum mendapatkan sebuah ilham tentang keislaman ya. Jadi gini aja. Jadi Islam KTP aja gitu. Ditanya agama lo apa? Misalkan gue gak disebut gak punya agama, ya gue kan jadi musuh negara. Ya jangan juga. Tapi kan KTP gue Islam. Cuma gue berarti ente lebih mengunggulkan rasional kan, akal pikiran. Nah, ya. Sementara kan gini, Pak. Urusan agama itu ya bukan urusan pikiran. Bolak-balik Einstein pun orang yang kita kenal kecerdasan dan kepintarannya, dia kan tidak bisa membedah norma-norma agama gitu loh. Agama itu nggak bisa dibedah. Kan salah satu kenapa orang itu masih beragama hari ini, saya kira karena masih ada misteri di dalam agama yang belum terbongkar manusia. Siksa kubur, nikmat kubur, surga, neraka, itu kan misteri yang tidak akan pernah mungkin terbongkar. Nah, maka saya kira itu menjadi alasan orang hari ini masih beragama. Sekarang 4.0 loh. Semuanya katakan rasionalkan loh, disainskan. Tapi tetap agama masih laku di dunia. Karena ada misteri di dalam agama yang belum terbongkar. Itu, dan itu memang tidak akan pernah terbongkar. Saya pernah debat dengan orang ateis loh, Pak. Kayak gini. Dia itu tidak percaya Tuhan, tidak percaya surga, tidak percaya neraka, tidak percaya siksa dan nikmat kubur. Dan saya biarkan dia berargumentasi apapun gitu loh. Saya cuma pakai logika aja, gini aja lah. Kalau misalnya saya Islam, terus Anda tidak mengakui adanya Tuhan, kemudian nanti di akhirat kelak benar-benar ada, surga itu ada, neraka itu ada, siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Kalau ada nih ya, maka saya menjadi orang yang sangat beruntung karena saya percaya akan hal itu. Anda tidak percaya, maka Anda bakal menjadi orang yang merugi karena tidak percaya hal itu. Mungkin tempat Anda di neraka, mungkin karena tidak percaya. Kalaupun surga dan neraka tidak ada, siksa dan nikmat kubur tidak ada, saya sebagai orang yang beriman tidak jadi soal gitu loh. Benar gak? Tidak jadi soal. Kalaupun tidak ada, tidak jadi soal dong. Karena tidak tahu kebenarannya, itu kan urusan keimanan. Kita harus totalitas di wilayah keimanan. Agama itu memerlukan keimanan yang kuat, bukan logika yang kuat.
karena memakai logika sekuat apapun ya sekelas Einstein pun tidak bisa membedah agama gitu loh. Ini kembali lagi ke persoalan tadi Pak. Nah, itu kan kalau misal ngomongin agama kita bakal debat panjang di sini. iya, sorry. Berarti kan dengan keadaan seperti itu Anda sendiri yang katakanlah dengan pengakuan sendiri jauh daripada aturan agama, tidak berani menghina Nabi Muhammad, melecehkan gitu loh dengan kata-kata seperti itu. Iyalah. Berarti selesai. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ya orang-orang yang diciduk oleh pihak polisi karena berkata-kata seperti itu keterlaluan ya. Iyalah, soalnya gue mikirnya alasan dia ngehina Nabi Muhammad apa coba? Kalau misalkan gue sih parah-parahnya mabuk, gue itu menghina orang yang emang gue dengkiin, gue benci. Misalkan taruh temen gue nyerobot pacar gue, ya gue dengki-dengkin Muhammad buat apa coba? Jelas-jelas orangnya seperti apa, dan gue juga baca seperti apa meskipun gak tahu lah ya soal percintaannya, gue gak baca itu. Cuma gue baca-baca tentang Muhammad itu orang-orang yang sabar. Nah gue justru jadi kebingungannya gitu, jadi gini nih, Muhammad itu menggambarkan supaya jadi outputnya Islam itu sabar, baik hati, obrolan gak pernah taruhlah ustadz itu gak sentak, jadi yang gak menyentak seperti segala macam. Nah gue bingungnya ustadz zaman sekarang jadi selalu ada penekanan kalian kafir. Yang gue lihat jadi kontradiksi loh Pak. Muhammad nyuruh seseorang Muhammad itu menggambarkan orang kayak gimana, tapi orang Islamnya yang sekarang justru seperti katakanlah mendiskriminasi Kristen lah, Buddha lah. Jadi justru kadang itu yang menjadi alasan gue jadi agama yang benar itu yang mana sih? Oke. Berarti memang itu kan bisa sebetulnya gini. Gaya ustadz itu kan beda-beda ya. Kalau misal saya mengatakan ada seni di dalam berdakwah. Seperti mahasiswa itu kan ketika demo ya, itu kan seni di dalam menyampaikan pendapat gitu loh. Ustadz pun sama, mungkin seni di dalam menyampaikan dakwahnya. Cuma kan persoalannya jika nada tinggi itu dibarengi dengan menghina orang lain, itu yang menjadi persoalan sebetulnya. Jadi gue jadi bingungnya gini loh. Dia berbicara jangan mabuk, misalkan taruhlah jangan ke orang-orang mabuk, jangan mabuk itu masuk neraka atau ya misalkan lo mikir, misalkan ustadz ya, gue bilang juga ke ustadz, misalkan lo terus bilang bahwa si mabuk itu masuk neraka, ya rangkul lah. Kita juga butuh bantuan lah. Gak bisa. Kita juga gak bakal ada manusia yang ingin benar-benar masuk neraka. Gue gak percaya. Gue selama hidup gue mabuk-mabukan sama orang-orang yang tukang mabuk. Mereka juga takut akan kematian, takut akan Tuhan, takut masuk neraka, takut. Cuma mereka itu bingung cara mengawalinya itu seperti apa. Jadi justru si ustadz itu yang mendiskriminasi bahwasanya yang orang-orang yang katakanlah najis lah, kafir ataupun ateis itu nggak ditolongin, nggak diberikan stimulus supaya dia, atau katakanlah seperti kata mahasiswa edukasi, misalkan Islam itu seperti ini kayak gini. Jadi dengan dicontohkan moral akhlaknya yang baik. Nah itu juga, jadi anehnya juga gitu ya. Gue juga mikir gini nih, ada ustadz yang berbicara jagalah kebersihan ataupun berbahasalah yang baik dan benar, terus anaknya itu berbahasa kotor. Gue pernah itu bener ada ustadz, cuma gue gak bakal nyebutin ustadznya seperti apa, itu mah jadi perbandingan gue jadi anjing. Kok Islam kayak gini sih, gak jadi negasi gitu, jadi beda ketimbang, jadi berbalik dengan hakikatnya. Jadi ustadz ini bacaannya apa coba? Jadi mungkin gini Pak, karena saya pun sering mengkritik ya ustadz yang dia itu ngomongnya serba kasar. Kalau di atas panggung seolah-olah ya surga miliknya, seolah-olah orang lain itu tidak dipandu agar menjadi baik gitu loh. Kan guru yang paling baik itu kan perilaku sebetulnya, bukan ucapan. Digugu, ditiru kan gitu. Jadi mungkin
kita mohon maaf ngalor ngidul ya, kalau bahasa Sunda itu ngalor ngidul karena memang temanya ini ngalor ngidul. Kita ingin bercakap-cakap aja. Cuma tadinya poinnya saya pengen menanyakan efek daripada mabuk itu. Iya. Ya, sehingga ada orang yang berani gitu loh. Mengganti lagu Aisyah ini dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad beserta Siti Aisyah itu minum anggur merah, itu saja sih. Ada kok orang seberani itu. Kalau misal takaran saya, katakanlah saya pernah nyantri, sekarang masih di pondok, nggak mungkin mengatakan hal itu ya. Saya tidak berani. Cuma kenapa saya menghadirkan ente gitu loh di sini, supaya apakah sekelas ente berani gitu loh, yang punya rekam jejak seperti itu dulu pernah nggak berani gitu loh. Maka saya dihadirkan di channel ini ya. Satu kali lagi mohon maaf ngalor ngidul ya. Kita obrolan santai aja sore supaya tidak gabut juga. Oke, mungkin itu saja ya. Ada pesan terakhir gak buat ustadz atau buat orang yang keterlaluan di dalam mabuknya itu tuh? Ustadz yang kasar. Kalau ke ustadz mungkin gak usah lah pakai penekanan. Justru lo itu ini gue bilangin ke ustadz supaya lo itu gak usah jadi ngobrol harus kenceng, justru lo harus secara halus aja. Jadi buatlah sebuah cerita yang dimana membuat kita penasaran dan membuat kita sadar. Jadi diberi alur. Jadi ke kitanya juga resonansi perkataan yang mereka lontarin kitanya dapat. Jadi bener. Terus kalau yang ke orang mabuk, wah anjing mabuk apa sih? Sampai berani kayak gitu sih. Yang mabuk itu pintar. Dia itu mengutarakan sebuah seninya. Tapi bedanya iblis dengan beliau itu ketika iblis. Tapi gini loh, yang masalah mabuk itu mungkin dia juga nggak tahu ya. Gue pikirnya mungkin dia bercandaan dia aja. Soalnya dia yang mungkin sesuka itu sama Amer dan berpikir, wah Nabi Muhammad mungkin dia gak bakal mungkin nih gak suka Amer. Misalkan dia tahu Amer, mungkin kan? Itu pikiran gue misalkan ke orang itu. Mungkin seperti itu. Cuma kalau semabuk-mabuknya gue gak ada sih, gak mungkin sampai kayak gitu. Kalau gue mabuk sih caprak, misalkan gue benci. Gak pernah bercanda ke wilayah agama gitu loh? Enggak. Oke. Justru yang setelah gue mabuk, gue justru malah merenung, mikirin gimana hidup. Jadi emang efek mabuk berarti itu jadi justru buat ente. Setelah gue rasain, kalau pertama kali emang bawaannya sensi terus. Kalau setelah mabuk, cuma mulai dewasa gue mikir mulai kayak gimana ya? Kalau biasa disebut pasrah gitu ya. Kayak pasrah gitu. Tapi hari ini sudah berhenti kan? Alhamdulillah bukan berhenti sih, masih minum masih ada, cuma waktu-waktu tertentu loh. Jadi gak selalu minum. Terus jarang lah. Kalau dulu emang gue hampir tiap hari. Oke, mungkin sekian ya ceritanya yang bisa kita sampaikan. Berhenti mabuk gak guna, rusakin otak kalian dan ngerusakin personality kalian. Berhenti mabuk, mending mencoba untuk menjadi mendalami berbagai agama. Soalnya gue lagi orang yang memperbandingan Pak, termasuk Buddha, Hindu. Gue baca-baca itu kitab-kitabnya tentang Hindu kayak gimana, Buddha. Jadi gue itu orang yang jadi ingin membuktikan bahwa Islam itu bener gak sih yang paling terbaik. Nah gitu, gue orang. Oke, kalau misal ente kan dilemparinya ke sana, bukan mungkin orang lain kalau misal mau melemparkan kebiasaan mabuknya dengan kreativitas seni atau apapun lah yang bisa dimanfaatkan selain daripada mabuk, biar kemudian otaknya berjalan tanpa harus mabuk, biar otaknya tenang tanpa harus mabuk kan gitu mungkin ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.